Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Sehat senantiasa buat kita semuanya, anak-anakku semuanya. Pada kesempatan pagi ini marilah kita melanjutkan materi selanjutnya yaitu bab 4. Silahkan anak-anak menyimak bahan ajar video berikut ini. Permintaan, penawaran, harga keseimbangan, dan elastisitas. Kalian bisa melihat materi berikut anak-anak. Pada KD ini yang akan kita bahas yaitu yang pertama permintaan, pengertiannya, hukumnya, kemudian untuk penawaran, pengertian, dan hukumnya. Oke, kita lanjutkan. Untuk permintaan kalian bisa melihat di sini. Permintaan ini merupakan sejumlah barang yang diminta atau dibeli pada harga tertentu dan waktu tertentu. Di sini menunjuk harga dan waktu tertentu. Kenapa? Karena harga dan waktu ini nanti akan mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Dan berkaitan pula dengan hukum permintaan. Ketika harga naik, maka kalian sebagai konsumen akan mengurangi jumlah yang diminta. Ataupun sebaliknya, ketika harga itu turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Hukum permintaan ini berbanding terbalik antara P dan Q. Kemudian, dari permintaan ini nanti akan dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama yaitu perubahan harga itu sendiri. Kemudian yang kedua, harga barang lain. Ketiga, tingkat pendapatan per kapita, berarti ini mengacu kepada kemampuan daya beli masyarakat. Yang keempat yaitu selera atau kebiasaan. Ketika produk itu menjadi tren di masyarakat, otomatis secara tidak langsung produk tersebut akan diserbu masyarakat, tidak memperhatikan berapa perubahan harganya. Kemudian jumlah penduduk. Nah, ini semua faktor-faktor ini mempengaruhi terjadinya pergeseran permintaan. Kemudian untuk penawaran anak-anakku semua, kalian bisa melihat di sini, penawaran itu bisa didefinisikan jumlah barang yang diproduksi oleh produsen yang ditawarkan pada tingkat harga dan waktu tertentu pula. Bagi produsen ketika harganya itu tinggi, maka jumlah yang ditawarkan pun ikut naik. Maka kita bisa berbicara tentang hukum penawaran. Berbeda halnya dengan hukum permintaan, hukum penawaran ini ketika harga naik, maka jumlah yang ditawarkan pun ikut naik karena orientasi produsen atau penjual itu adalah laba. Beda dengan permintaan, berbanding terbalik. Kalau ini berbanding lurus antara P dengan Q. Setelah kalian tahu hukum, kemudian tahu definisi penawaran, apa saja yang mempengaruhi faktor-faktor penawaran? Yang pertama, harga barang itu sendiri. Kemudian yang kedua, barang yang lain. Mestinya ini barang yang sejenis. Kemudian yang ketiga yaitu biaya produksi. Ketika biaya produksinya naik, otomatis karena biayanya naik, harga pun ikut naik. Jumlah yang ditawarkan pun juga akan terpengaruhi. Kemudian yang keempat yaitu jumlah pedagang atau pesaing. Pesaing itu pun juga mempengaruhi penawaran. Kemudian yang kelima tujuan perusahaan, yang keenam teknologi dalam melakukan proses produksi. Jelas ya anak-anak untuk definisi hingga hukum. Kalian bisa melihat di sini ada kurva anak-anak. Kurva permintaan. Nah, kurva permintaan tadi hukumnya adalah P naik, Q turun. Maka ketika P-nya itu di atas P1, kamu bisa melihat di sini P1, maka jumlah yang diminta sedikit. Kenapa? Karena harganya tinggi anak-anak.
maka jumlah yang diminta akan sedikit. Tapi ketika harga turun dari P1 menjadi P2, maka Q-nya akan mengalami kenaikan dari Q1 menjadi Q2. Kemudian dua titik ini kita sambung menjadi satu garis. Inilah yang namanya kurva permintaan. Kalian bandingkan dengan kurva penawaran di sini anak-anak. Kalau kurva penawaran tadi, hukumnya ketika P tinggi maka Q-nya juga ikut tinggi. Ketika P-nya turun, Q-nya ikut turun. Nih, di sini Bu Ika analogkan. Ketika P-nya itu 50, maka jumlah Q yang ditawarkan pada titik yang tertinggi yaitu 4. Kemudian terjadi penurunan harga dari 50 menjadi 30, maka yang terjadi Q-nya pun turun anak-anak dari 4 menjadi 2. Kemudian dua titik ini kita sambung menjadi sebuah garis. Inilah yang namanya kurva penawaran. Jelas ya anak-anak semuanya? Mari kita lanjutkan selanjutnya materi keseimbangan dari permintaan dan penawaran. Kalau tadi anak-anak kalian sudah bisa membuat kurva dari permintaan, kemudian kurva penawaran. Kalau kita gabung, yang namanya pasar itu nantinya akan terjadi keseimbangan. Keseimbangan apa? Permintaan dibandingkan penawaran akan bertemu pada satu titik yang namanya titik equilibrium. Ini titik E di sini ini. Titik E ini adalah titik pertemuan antara fungsi ataupun kurva permintaan nih warna merah dengan kurva yang warna biru ini adalah penawaran. Bertemunya pada satu titik ini yaitu pada P di sini dan Q di sini namanya adalah equilibrium. Selanjutnya anak-anak kita coba untuk mengaplikasikan soal. Di sini ada contoh fungsi permintaan suatu barang itu ditunjukkan seperti ini. P sama dengan 15 min Q. Sedangkan fungsi penawaran P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Yang diminta anak-anak buatlah kurvanya. Nih, buat kurva seperti ini. Nah, caranya karena tadi Bu Ika sudah menjelaskan bahwa keseimbangan itu adalah bertemunya titik permintaan dengan titik penawaran, maka di sini ada fungsi ya PD dengan PS. Maka kita bisa mengubah dulu menjadi QD dengan QS. Setelah kalian ubah menjadi fungsi seperti ini, kita buat keseimbangannya. QD sama dengan QS, substitusi anak-anak. QD-nya 15 min P sama dengan QS-nya ini diketahui min 6 plus 2P, maka yang tidak ada variabelnya bergabung dengan yang tidak ada variabelnya, sebaliknya yang ada variabelnya silahkan bersatu dengan yang ada variabelnya. Maka ketemu P sama dengan 7. Karena titik itu adalah Q, P, ini baru diketahui P-nya, maka kita cari Q-nya. Boleh menggunakan QD, boleh menggunakan QS. Coba kita menggunakan QD ya. QD sama dengan 15 min P. P-nya sudah diketahui 7 ya anak-anak, maka substitusikan di sini. 7-nya dimasukkan di sini. Maka akan bertemu Q-nya 8. Jadi P-nya 7, Q-nya 8. Nah, ketemu satu titik di sini. P-nya 7, Q-nya 8. Di garis anak-anak ya, ini fungsi penawaran, di sini fungsi permintaan. Jelas ya anak-anak semuanya? Kita lanjutkan materi elastisitas anak-anak. Elastis itu istilahnya adalah kelenturan. Nah, di dalam pasar, di dalam fungsi permintaan dan penawaran juga ada titik kelenturan. Kelenturan apa? Kelenturan ketika terjadi perubahan harga. Nah, maka di sini elastisitas bisa didefinisikan berapa persen sebuah variabel ekonomi itu berubah bila variabel-variabel yang mempengaruhinya juga ikut berubah. Ini Bu Ika misalkan 1%. Itu adalah definisi elastis.
elastisitas. Elastisitas itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Sama anak-anak yang berubah PD ataupun PS yang mempengaruhi QD ataupun QS. Rumusnya bagaimana anak-anak? Rumusnya seperti ini. QD sama dengan delta Q per delta P. Delta ini berarti perubahan jumlah dibandingkan perubahan harga dikalikan P per Q. Atau kita bisa membuat formula QD itu sama dengan prosentase delta Q dibanding prosentase delta P. Begitu juga untuk elastisitas penawaran. Sama anak-anak rumusnya, cuman P-nya ini adalah P penawaran, Q-nya juga Q penawaran. Nih anak-anak kamu lihat semuanya di sini, ini adalah jenis-jenis elastisitas. Yang pertama, inelastis sempurna. Ketika apa? Ketika P-nya berubah berapapun, mau naik berapapun, jumlah Q-nya tetap sama. Ini untuk apa anak-anak? Untuk makanan pokok, produk-produk kebutuhan pokok. Contohnya misalkan sembako, berapapun harganya naik, sebagai konsumen tetap membeli. Beda halnya, misalkan harga kendaraan berubah, kita masih mikir-mikir, beli enggak ya? Ataupun baju, pakaian gitu ya. Lah harganya baru naik, besok-besok belinya. Tapi kalau inelastis sempurna, harganya itu naik terus, tetap aja konsumen membelinya. Kemudian inelastis, kamu lihat bagannya seperti ini. Elastis uniter, ini pada posisi E sama dengan 1. Kemudian elastis ini E lebih besar dari 1, kemudian elastis sempurna tak terhingga. Alhamdulillah anak-anakku semuanya, setelah kita mempelajari bab ini, semoga memberi manfaat bagi kita semuanya. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.